Ketika semua orang bersorak untuk timnas, ada satu nama yang justru tak terdengar. Satu pemain yang dulu dielu-elukan, kini harus menonton dari kejauhan. Ini adalah kisah Pratama Arhan, pemain yang tak dipanggil timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi percayalah, cerita ini belum berakhir. Pratama Arhan kini bermain di Bangkok United, klub raksasa Liga Thailand. Baru 23 tahun, tapi perjalanan karirnya sudah seperti roller coaster. Dulu sempat disebut harapan bangsa, kini namanya bahkan tak masuk daftar pilihan Patrick Kluivert untuk ronde keempat kualifikasi. Bukan karena cedera, bukan karena masalah disiplin, tapi karena pelatih punya pilihan sendiri. Dan Arhan, dia tidak protes, tidak posting sindiran di Instagram, tidak bikin kode lewat story. Dia hanya berkata pelan, "Saya berharap bisa dipanggil lagi. Cuma mungkin belum berjodoh." Kalimat yang sederhana, tapi jujur. Kalimat yang menyimpan sedikit kecewa, tapi banyak kebesaran hati. Ketika Kluivert memanggil nama-nama seperti Yance Sayuri, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Sandy Walsh, dan Eliano Rejders, publik pun bertanya-tanya, "Loh, Arhan kemana? Kenapa pemain yang selalu main mati-matian malah dicoret?" Tapi begitulah sepak bola. Terkadang, pelatih lebih melihat sistem, bukan sentimen. Dan kali ini, Arhan harus rela jadi penonton, bukan pejuang di lapangan. Ironisnya, lawannya di klub, Eliano Rejders dari Persib, justru adalah pemain yang menggantikan posisinya di timnas. Dan minggu ini, mereka akan berhadapan langsung di AFC Champions League 2. Lihat kan? Dunia sepak bola ini kecil, tapi penuh pembuktian. Arhan tahu, dia tidak bisa membalas dengan kata-kata. Yang bisa ia lakukan cuma satu, kerja keras, tunjukkan di lapangan. "Saya mohon doa dari supporter. Semoga saya bisa main lebih baik dan juara," katanya. Ini bukan sekadar kalimat sopan. Ini pesan dari hati seorang pemain yang tidak mau dilupakan. Karena di dalam dirinya, masih ada api. Api yang sama ketika dia pertama kali lempar bola sejauh 30 meter di Piala AFF. Api yang sama ketika ia mengejar bola seolah hidupnya dipertaruhkan. Dari PSIS Semarang, ke Tokyo Verdy, hingga kini di Bangkok United. Perjalanan Arhan bukan jalan mulus penuh tepuk tangan. Ia pernah jadi cadangan, pernah diragukan, bahkan sempat dikira habis. Tapi dia tetap maju. Karena dalam kepala Arhan, tidak ada kata menyerah. Dia tahu satu hal, kalau mau dihargai, harus terus kerja, bukan ngomel. Dan benar saja, kini dia mulai dipercaya jadi starter di Bangkok United. Performanya stabil, disiplinnya meningkat. Bahkan media Thailand mulai melirik. Mereka menyebutnya The Long Throw Weapon, si senjata lemparan maut. Tapi Arhan sekarang lebih dari sekadar itu. Dia bukan cuma spesialis lemparan ke dalam, tapi bek kiri yang tangguh dan matang. Buat banyak fans Indonesia, Arhan bukan sekadar pemain. Dia simbol semangat. Anak muda yang berani keluar negeri, berjuang tanpa pamrih, dan tetap rendah hati. Jadi wajar kalau publik kecewa saat namanya tak masuk skuad. Tapi Arhan justru memberi pelajaran berharga. Kadang dalam hidup, kamu gak selalu dapat panggilan meskipun kamu layak. Kadang kamu harus menepi dulu, buat nyiapin loncatan yang lebih tinggi nanti. Patrick Kluivert mungkin punya alasan. Dia pelatih. Dia lihat dari sisi taktik, bukan nostalgia. Dia ingin bek sayap yang lebih adaptif, mungkin lebih kuat bertahan, atau lebih cocok dengan pola 3-5-2 miliknya. Dan Arhan, dia terima. Tapi jangan salah, dia tidak akan diam. Dia akan tetap berlari, berlatih, dan bersiap menunggu panggilan berikutnya. "Saya belum berjodoh kali ini," katanya. Tapi semua tahu, dia tidak akan berhenti sampai berjodoh lagi dengan Garuda di dada. Buat supporter, Arhan tetap punya pesan. Terus dukung.